Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agronomia AS Channel. Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukses selalu dalam berkarya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang cara perawatan bunga krisan dan cara pengembangbiakannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa berbagi pengalaman. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini ada bunga krisan, cantik, mekar semua bunganya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara perawatan bunga krisan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah medianya. Medianya harus diperhatikan perbandingan daripada medianya. Jadi, yang pertama pupuk kompos, kemudian tanah, kemudian sekam. Jadi perbandingannya untuk bunga krisan, satu bagian pupuk kompos, kemudian 2 bagian tanah, dan 1 bagian sekam mentah. Dan kalau ada abu sekam, nah itu lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Nah ini teman-teman, untuk perawatan setelah tertanam, nah seperti ini teman-teman. Ada di sini juga krisan yang putih, di sini kuning. Itu perlu dirawat setiap minggu, dan pupuk yang saya berikan, nah ini ada namanya pupuk Bio 88. Hanya ini sudah pudar tulisannya karena sudah lama saya pakai dan ini sudah habis. Namanya Bio 88. Ini disemprotkan seminggu sekali dengan dosis 2 cc per liter air. Kelebihan ini teman-teman, ini juga bisa mengusir hama. Nah, bunga krisan itu biasanya daunnya rusak karena hama. Ada ulat kecil-kecil teman-teman. Makanya biasa ada yang mengeluhkan kenapa daunnya rusak, karena ada hama kecil-kecil, ada juga lalat kecil-kecil. Nah, ini kalau menggunakan Bio 88, ini juga sekaligus pengusir hama. Karena kelebihannya ini, jika digunakan untuk tanaman hias, ini baunya harum. Jadi ketika sudah disemprotkan, ini baunya sangat harum, baunya seperti bau beda anak-anak. Nah, itu yang bisa mengusir serangga-serangga yang ada di situ. Jadi dia tidak mengandung racun, tapi baunya yang bau seperti beda anak-anak itu yang mengusir hama. Nah, ini teman-teman, jadi kalau disemprot setiap minggu sekali, nah ini cantik, mekar semua. Ini juga siap mekar. Ada kecil-kecil. Nah, kemudian yang di sana yang kuning. Nah, bagaimana cara mengembangbiakan daripada bunga krisan ini? Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah stek, yang kedua adalah dari anakannya. Nah, kalau stek itu, misalnya di sini, misalnya ini sudah tua, sudah kering ini bisa di stek. Jadi dipotong di sini teman-teman, caranya dipotong di sini. Nah, biarkan di sini tumbuh tunas dulu. Nah, saya akan perlihatkan teman-teman, di sini ada contohnya. Nah, ini bekas berbunga. Ini perhatikan teman-teman. Nah, dipotong seperti ini, dipotong di sini supaya di sini dia tumbuh tunas.
Begitu dia tumbuh tunas, selalu dipotong mepet di bawah tanah di sini. Nah, seperti ini saya bisa cabut karena ini baru saja saya pindah teman-teman. Ini begini modelnya. Kita potong di sini supaya dia ada beberapa tunas. Ada beberapa tunas, setelah tunas begini baru dipotong lalu ditancapkan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, ini hanya contoh karena baru saja saya ini, lalu kemudian kita siram sedikit ini air biasa begini sampai dia perkirakan airnya sudah cukup, lalu disungkup dengan ini gelas bisa gelas aqua seperti ini, tapi ini kecil sekali, dan dicari yang agak besar yang bekas minuman ini. Biasa orang bikin es minuman-minuman yang lain. Jadi disungkup seperti ini teman-teman. Lalu dibiarkan sampai dia nanti tumbuh akar. Nah, nanti saya perlihatkan juga bagaimana kalau untuk anakannya. Nah, kalau anakannya teman-teman, bunga krisan itu banyak. Kalau sudah begini, ini banyak sekali anakannya kalau bunga krisan, sehingga harus dikeluarkan separuh. Ini yang bagian dalam ini saya keluarkan karena terlalu banyak. Nah, ini yang pinggiran ini saya biarkan karena ini rencananya ini biar dia keliling nanti seperti ini, khusus keliling pot ini dia akan berbunga. Begitu teman-teman. Setelah ini nanti di tengah lagi. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana kalau anakannya yang kita ambil untuk bibit. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan ambil anakan yang di dalam sini karena yang saya pelihara di pinggiran ini. Nah, kita ambil teman-teman. Bisa pakai pisau, bisa pakai alat apa saja yang bisa untuk kita dongkel. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada sedikit akar. Nah, ini bisa kita keluarkan separuh daunnya ini sedikit untuk mengurangi penguapannya. Nah, setelah itu kita tancap ke polybag seperti ini teman-teman. Nah, ini kita masukkan seperti ini, baru kita tutup. Kemudian kita siram. Ini air biasa. Setelah itu kita sungkup begini. Nah, di sini lagi ada satu teman-teman. Saya ambil dua. Ini karena ada dua di sini, saya akan keluarkan saja ini. Nah, ini teman-teman. Ini gelas aqua kecil. Nah, baru diputar sedikit supaya dia nancap. Karena sudah saya keluarkan bawahnya. Nah, setelah begini teman-teman, apakah ini akan selalu disiram? Nah, kita lihat saja kondisinya dengan cara dipencet begini teman-teman. Kalau dia tidak mengeras, jangan kita siram karena dia akan lembab sendiri di dalam. Seperti ini teman-teman, saya perlihatkan. Nah, ini yang sudah jadi, bunga krisan yang sudah jadi. Yang saya sudah bibitkan. Kemudian
Kalau seperti ini kan akan berkeringat seperti ini teman-teman. Ini merkisah. Tapi seperti ini nantinya. Jadi kalau keringat begini sisa kita ketok-ketok saya begini. Nah, airnya jatuh itu yang menyiram. Nah, ini teman-teman yang keringat ini diketok saja begini. Nah, ini. Nah, air yang ada di gelas aqua ini akan jatuh untuk menyirami. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, ini merkisah. Tapi seperti ini jadi seperti ini nantinya. Diketok-ketok begini kalau ada embunnya di dalam supaya dia menyiram. Nah, ini. Nah, jadi bunga trisan ini teman-teman. Ini untuk bunganya ini bisa bertahan antara 3 minggu sampai 1 bulan. Sehingga kelebihan dari bunga krisan ini pada saat mekar seperti ini bisa untuk diletakkan di dalam ruangan. Jadi semacam menjadi tanaman indoor. Karena dia bertahan bisa sampai 1 bulan. Nah, ini teman-teman. Apalagi kalau diletakkan di pot yang bagus. Begitu dia mekar, bisa untuk penataan di ruangan. Diletakkan di atas meja. Nah, apalagi kalau memiliki beberapa pohon, jadi bisa bergantian. Ini teman-teman seperti ini. Ini sudah tua, ini lagi bisa mekar lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah.